Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Andini, NIM 2041050100017. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan video ketiga dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana, perekonomian dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Pembahasan perekonomian dua sektor menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor membicarakan tentang pendapatan nasional atau permintaan agregat atau penawaran agregat. Namun, keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Pertama, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Kedua perbedaan kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Keseimbangan perekonomian dua sektor. Sebelum membahas terkait keseimbangan perekonomian dua sektor, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana hubungan keterkaitan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Oleh sebab itu, pembahasan keseimbangan perekonomian dua sektor ini akan dibuat dalam dua subbagian. Pertama, hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan yang tergambar dalam subbagian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Kedua, kondisi keseimbangan perekonomian dua sektor. Hubungan antara konsumsi dan tabungan sama-sama berkaitan. Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Dalam buku teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia 1981 karya Dr. Mubiarto, setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Perhitungan tersebut dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan C plus S dengan keterangan Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, dan S sama dengan tabungan. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan. Sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan menyebabkan seberapa konsumsi berubah fungsi konsumsi dan berapa tabungan berubah fungsi tabungan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Di dalam hubungan antara pendapatan dan konsumsi terdapat istilah yang dikenal dengan marginal propensity to consume atau MPC dan average propensity to consume atau EPC.
MPC dan EPC ini akan menggambarkan hubungan di antara pendapatan dan konsumsi. MPC menggambarkan perbandingan pertambahan konsumsi terhadap pertambahan pendapatan disposable. MPC akan menggambarkan kecondongan marginal dalam konsumsi. Sedangkan EPC menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata, di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable. Apabila pendapatan yang didapatkan semakin besar, maka akan mendorong tingkat konsumsi yang semakin besar pula. Konsep MPC akan memberikan gambaran lebih jelas seberapa besar kenaikan konsumsi bila terjadi kenaikan pendapatan. Nilai MPC berkisar antara 0 sampai 1. Misalkan, nilai MPC yang diperoleh sebesar 0,8 berarti bila pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan ada kenaikan konsumsi sebesar 0,8 dari kenaikan pendapatan disposable tersebut. Selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. Investasi adalah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapat keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Atau bisa juga investasi disebut aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi disebut investor atau penanam modal. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang adalah melakukan investasi di masa sekarang. Tanpa adanya investasi di masa sekarang, baik secara sukarela maupun terpaksa akan sulit untuk membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang dapat terpenuhi. Yang kedua, memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup inilah seperti halnya rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan tuntutan baru selain kebutuhan minimal juga tambahan tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, yang mana untuk memenuhinya dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.